Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Dewan Juri dan juga moderator karena telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Masya Sagira Syauki sebagai representasi dari SMA Negeri 8 Tangerang. Pada kesempatan kali ini saya berperan sebagai pembicara pertama tim oposisi. Dalam mosi, Dewan ini akan mewajibkan orang tua memiliki tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Sebelum mengkaji mosi ini lebih dalam, saya ingin membahas bahwa pengertian orang tua dan anak itu sendiri. Orang tua adalah ayah dan ibu yang bertanggung jawab atas pendidikan dan segala aspek kehidupan anak sejak anak masih kecil hingga dewasa. Anak merupakan manusia yang berada di bawah tanggungan orang tua, di mana anak sendiri ini merupakan bagian dari tanggung jawab orang tua yang dalam membesarkan, mendidik, dan juga menjadi pendidikan bagi anak-anaknya. Dari yang telah diutarakan oleh tim pemerintah, saya ingin menyatakan bahwa saya tidak setuju akan mosi ini. Dari akses informasi yang dijelaskan oleh tim pemerintah, memiliki dampak yang baik. Namun, kita tidak bisa menghindari bahwa akses informasi di Indonesia sendiri tidak bisa dinilai secara subjektif. Fakta lainnya pula, pola asuh tidak bisa diukur berdasarkan tes yang ada. Kadang dalam keluarga, banyak orang tua yang belajar mengasuh anak saat anak tersebut sudah lahir atau secara langsung dibesarkan. Dan tentunya memiliki banyak sekali cara. Pola asuh bukan hal yang dapat diketahui secara objektif melalui tes kesehatan, karena tiap orang tua pastinya bisa memiliki latar belakang dan pengalaman hidup yang berbeda. Maka dari itu, tes tidaklah bisa secara objektif menilai baik atau buruknya atau pantas atau tidaknya seorang calon orang tua dalam mengasuh anak. Saya ingin menyinggung pula mengenai hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Ada dua hak asasi manusia yang saya garis bawahi. Yang pertama adalah hak untuk berkeluarga dan yang kedua adalah hak untuk melanjutkan keturunan. Menurut pasal 28B ayat Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Hal tersebut sangat cukup untuk menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa campur tangan dalam pilihan warga negara dalam memiliki keturunan. Sekali lagi saya ingin menegaskan dari beberapa pernyataan dan kesimpulan ini bahwa saya tidak setuju akan mosi ini. Selanjutnya saya ingin bertanya, mengapa tes kesiapan? Saya lebih menyarankan pemerintah untuk memperluas pendidikan seksual dan psikologis dari masa remaja dan anak. Hal tersebut dikarenakan pendidikan seksual bisa menjadi dan bisa meminimalisir penyimpangan yang terjadi. Menurut saya, sebagian besar orang tua yang belum siap memiliki keturunan satu atau lainnya disebabkan oleh hamil di luar nikah atau penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di luar pernikahan. Dan hal tersebut berdampak bahwa banyak sekali anak-anak yang ditelantarkan atau yang salah dibahas oleh tim pemerintah barusan. Sehingga pendidikan seksual akan dapat lebih meminimalisir orang tua yang belum siap memiliki anak. Dan dari hal tersebut, apakah pemerintah bisa menjamin bahwa semua calon orang tua mengikuti tes yang diselenggarakan dengan baik? Begitu pula, apakah tes ini gratis tanpa materi? Pengimplementasian tes ini menurut saya tidak perlu dilakukan. Contoh kasar yang saya dapat dari pengamatan kehidupan saya sehari-hari adalah penerapan atau pengimplementasian tes-tes di pemerintahan. Contoh kasarnya adalah SIM, di mana banyak sekali warga Indonesia yang tidak mengikuti tes namun bisa memiliki SIM. Hal tersebut karena mereka lebih memilih untuk membayar atau menembak. Apakah tes ini efektif juga dan tidak menjadi ladang untuk oknum-oknum untuk membuat atau menerima bayaran secara ilegal dari tes-tes ini? Apakah pemerintah siap dan bisa menjamin hal tersebut? Karena dari beberapa tes-tes yang sudah ada di pemerintahan, hal tersebut cukup sulit untuk menghindari hal-hal seperti membayar atau menembak tes tersebut. Saya rasa masih banyak keraguan dan efektivitas tes ini, sehingga lebih baik pemerintah tidak mengambil resiko apalagi yang melanggar hak asasi manusia warga Indonesia.
Terakhir yang ingin saya tegaskan, apakah tes ini menjamin bahwa orang tua yang sudah tes bisa mengasuh anak dengan baik? Apakah orang tua yang sudah dites menjamin bahwa mereka tidak akan melakukan kekerasan, mereka tidak akan melakukan tindak abusif atau tidak acuh pada anak-anaknya, atau tes ini bisa menjamin? Menurut saya tes ini tidak bisa menjamin. Karena dalam mengasuh anak banyak sekali faktor yang dipertimbangkan, satu dan lainnya seperti ekonomi, sosial, dan lain-lain. Maka dari itu Dewan ini mewajibkan bahwa orang tua memiliki tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak merupakan mosi yang menurut saya belum matang dan juga tidak saya setujui. Saya tidak menyetujui, maaf. Dan terakhir ada beberapa pernyataan dari tim pemerintah yang ingin saya bahas, yaitu mengenai abusif. Saya ingin menegaskan bahwa abusif itu tidak bisa diukur oleh tes kelayakan. Menurut saya abusif bisa diukur melalui tes psikologi. Dalam hal ini saya lebih menyarankan pemerintah untuk memperluas pendidikan seksual dan psikologis sebagai penyelesaian dari kasus ini. Sekali lagi, orang tua adalah ayah dan ibu yang bertanggung jawab atas pendidikan anak dan segala aspek kehidupannya. Maka dari itu, saya harap sebelum menjadi orang tua, bahkan jauh sebelum menikah, banyak generasi-generasi Indonesia lebih diperluas pendidikan seksual, psikologis yang membuat mereka secara tidak langsung belajar sedari jauh-jauh hari, sedari dini, mengenai apa yang mereka lakukan ketika mereka memiliki anak dan juga lainnya. Sekali lagi, sebelum mengakhiri ini, saya ingin mempertegas bahwa saya tidak setuju akan mosi Dewan ini akan mewajibkan orang tua memiliki tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Sekian mosi dari saya pada hari ini. Sekian pendapat dari saya pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.